Cak, decak Jenny menatap pengantin baru di depannya dengan sinis. Karena kalian para penghuni perutku mendadak mati suri, cebik Jenny kesal. Kimberly dan Arthur tidak menempati sindiran Jenny, gadis berkacamata bulat tapi memiliki wajah begitu manis. Kim hanya mengedikkan bahunya tidak acuh, sedangkan Arthur sejak tadi memamerkan senyum indahnya dengan wajah penuh binar kebahagiaan dan kelegaan tentunya. Karena energi yang diberikan oleh sang istri membuat imunnya bertambah, Mommy Gabriela memindai dengan lekat wajah dan senyum ceria sang putra. Mommy menelisik keseluruhan tubuh putranya. Netra coklatnya menangkap sebuah tanda merah di leher panjang putra semata wayangnya itu. Mommy menajamkan matanya sehingga mata sipitnya menjadi lebih sipit. Wow, ternyata menantiku sangat hebat, gumam Mommy bersorak. San, ini susumu, setelah Mommy dan menyerahkan segelas susu coklat kepada putranya. No Mom, aku sudah minum susu, tolak Arthur. Sudah, tanya Mommy menyengit. Haam, sahut Arthur, tanpa melihat sang Mommy, ia hanya sibuk melihat benda persegi yang ada di tangannya. Susu apa? Tanya Mommy penasaran, begitu juga dengan Jenny yang sejak tadi menyibak obrolan Mommy dan anak itu. Sementara Kim masa bodoh dengan obrolan mertua dan suaminya. Dia hanya sibuk memakan sarapannya. Susu spesial dari istriku. Bukankah Mommy yang mengatakan kalau istriku memiliki susu spesial? Pungkas Arthur yang kini menerima suapan sarapan dari Kim. Benarkah? Saut Mommy dengan wajah gembira. Wanita parubaya itu bahkan mendekati putranya. Haam, gumam Arthur dengan mulut yang berisi makanan. Apa kau menyukainya? Tanya wanita yang kini jiwa keponya meronta-ronta. Sangat, jawab Arthur singkat. Bagaimana kemasan dan bentuknya? Indah, sangat indah, dia bahkan mengalahkan pemandangan Gunung Fuji, balas Arthur dengan senyum khasnya. Benarkah? Iya, aku saja tidak ingin jauh dari dua benda kesukaanku itu. Wow, kau hebat kalau begitu. Tingkatkan bakat terpendammu, San. Mommy memberikan semangat 45 kepada putranya. Apa kau perlu bantuan, San? Bantuan apa, Mom? Siapa tahu kau butuh pengarahan yang lebih baik lagi dalam melakukan hal menyenangkan dengan istrimu. Atau kau butuh dukungan dan bantuan? Bantuan dari mana? Dari tutorial misalnya? Kau bisa melihat video, kau juga bisa meminum sesuatu agar kau bisa menang dari pertarunganmu. Cerocos Mommy mencoba memberi saran pada putranya itu. Arthur hanya bisa mengedip-ngedipkan mata tajamnya dan melongo melihat sang Mommy. Isi kepalanya mendadak berhenti berpikir, sedangkan Kim hanya bisa menggelengkan kepalanya dan menarik napas panjang. Itu tidak perlu, Mom, suamiku sudah hebat. Buktinya dia memecahkan lampu dan pas buka yang ada di atas nakes. Setelah Kim tenang. Dia juga membuat ranjang kami bergeser, lanjut Kim lagi dengan wajah biasa saja. Mommy hanya bisa menganga dan menatap sang putra yang hanya bisa menyembunyikan wajahnya di balik punggung sang istri. Wow, hanya itu yang bisa Mommy ucapkan atas kehebatan tersembunyi sang putra. Tingkatkan bakatmu, San, pesan sang Mommy sambil menepuk bahu putranya yang hanya mengangguk patuh. Mommy berharap bakat terpendammu bisa menghasilkan karya yang sangat banyak. Setelah sang Mommy penuh dengan harapan. Arthur kembali mengangguk meskipun dirinya tidak memahami maksud dari ucapan ambigu sang Mommy. Jangan tanyakan wajah menyedihkan Jenny yang hanya bisa menjadi penyimak. Dengan wajah bingung, wanita itu tidak ada satupun yang ia pahami dari obrolan unfaedah sang Mommy dan putranya. Jenny melirik Kim yang hanya sedang asik menyantap sarapannya tanpa mempedulikan obrolan mertua dan kepatuhan sang suami. Kim mengangkat bahunya tidak acuh dan meneruskan sarapannya. Sesekali ia menyuapi suaminya yang kembali pada iPad di tangannya. Jenny hanya bisa mencibikkan mulutnya dan mendelikkan ke arah Kim. Dasar keluarga aneh, gumam Jenny kesal. Mereka berempat pun kembali terdiam dan fokus pada sarapan mereka masing-masing. Mommy begitu terharu dan bahagia saat melihat sikap manis Kim pada putranya itu, yang dengan sabarnya menyuapi putra polosnya yang kini sudah tidak polos lagi. Wanita parubaya itu menerawang mengingat masa-masa kebersamaannya bersama mendiang suaminya yang begitu mencintainya dan selalu memperlakukannya bagaikan seorang putri. Aku merindukanmu, Dad, lirik sang Mommy dan mengusap ujung matanya yang sudah berair. Mommy, kenapa? Sentak Jenny. Tidak apa-apa sayang, lanjutkan sarapanmu, sahut Mommy.
Jenny mengangguk dan melanjutkan sarapannya sambil melirik pasangan pengantin baru di hadapannya dengan sinis. Dasar, apa mereka tidak malu bermesraan di depan kami? Gerutu Jenny. Sabar, nanti juga kau akan merasakan seperti mereka. Setelah Momi dan melirik ke arah pasangan pengantin baru yang sedang bermesraan. Kau punya kekasih sayang? Bisik Momi. Tidak ada, lirih Jenny. Oh, kasihan. Terima kasih Mom atas ejekannya. Oh Tuhan, kau lucu sekali. Tenanglah, Momi janji akan mengenalkanmu pada pria pilihan Momi, oke? Terserah. Momi kembali mengacak rambut gadis berkacamata itu. Sarapan yang penuh kehangatan itu berlanjut dan tawarnya dari sang Momi terus terdengar di ruangan makan tersebut. Mereka sarapan dengan diselingi oleh obrolan unfaedah dari Momi tentunya, sedangkan Kim hanya menimpalinya dengan gumaman dan deheman saja. Sementara Jenny hanya bisa menyimak dengan wajah menyedihkan. Aku selesai. Arthur bangkit dari kursinya setelah menghabiskan sarapannya dengan bantuan sang istri. Kim ikut berdiri dan akan mengantarkan suaminya hingga di depan mobil. Mom, aku berangkat dulu, pamit Arthur sambil memberi kecupan di kepala sang Momi. Setelah itu Arthur menghadap sang istri yang berada di sampingnya. Aku pergi dulu, pamitnya pada sang istri yang sudah banyak mengajarkannya tentang peranjangan. Aku akan mengantarmu, sahut Kim dan mengambil alih tas kerja suaminya. Arthur hanya mengangguk dan berjalan ke arah luar dengan tangan mereka yang bertautan. Oh, mereka sweet sekali, ujar Momi dengan senyum gembira. Wanita itu masih menatap haru pada pasangan yang sudah menghilang di balik pintu. Aku berangkat dulu. Arthur melepaskan tautan tangan mereka dan mengambil alih tas kerjanya yang ada di tangan Kim. Kim menahan suaminya saat pria itu akan memasuki mobil yang sejak tadi terparkir di depan mansion Kato. Ada apa? Tanya Arthur kembali ke sisi istrinya. Kau tidak ingin memberikanku kecupan juga? Tanya Kim dengan wajah yang begitu cantik. Kau memberikan Momi kecupan tapi padaku tidak? Lanjut Kim lagi. Jadi aku memintamu untuk memberiku kecupan sebelum kau berangkat bekerja? Ujar Kim dengan tersenyum manis. Arthur hanya bisa menikmati kecantikan istrinya yang sedang tersenyum padanya. Semangat dan imunnya makin meningkat setelah melihat senyum sang istri. Hei, sentak Kim menyadarkan suaminya itu dari rasa kagum. Ya, sahut Arthur kelabakan. Cak, kamu kelamaan, sela Kim. Segera saja wanita itu mengecup bibir suaminya dan mencapnya lembut dan melumutnya juga. Arthur yang terlena langsung menarik pinggang ramping Kim dan memperdalam ciuman mereka di depan sang supir dan juga para penjaga di mansion itu. Aku pergi dulu, Okusan, bisik Arthur saat tautan mereka terlepas. Arthur mengecup kening dan terakhir bibir mereka sang istri. Okusan, cicit Kim bingung. Arthur tersenyum dan kembali meraih pinggang istrinya. Okusan, panggil saya untuk seorang istri di Jepang, jawab Arthur dan pria itu kembali mengecup kening bahkan seluruh wajah istrinya yang nampak bingung. Baiklah, aku pergi dulu, pamit Arthur yang kali ini pria itu sudah berada di dalam mobil. Arthur melambaikan tangan pada istrinya dan tersenyum tampan. Okusan, lirik Kim. Panggilan yang lucu, gumamnya. Ternyata suami polosku sangatlah manis. Gumam Kim kembali dan wanita itu tersenyum ceria. Biarkan saja si brengsek itu melihat semua kegiatan kami, biar dia tahu kalau aku tidak akan bisa ia miliki. Dasar pria bodoh. Sinis Kim saat ekor matanya melirik ke arah mobil yang sejak tadi terparkir di luar gerbang mansion Kato. Cih, Kim berdeci lalu masuk ke dalam mansion. Sedangkan di luar gerbang, tepatnya di dalam sebuah mobil sport mewah, seorang pria tampan sejak tadi melihat pasangan pengantin baru itu saling bermesraan di depan mansion. Pria itu hanya bisa menatap nyalang pada pasangan pengantin baru itu. Tangannya bahkan sejak tadi mengeluarkan cairan merah berbau amis dari pecahan gelas yang ada di tangannya. Keanu menggertakkan giginya dan tulang rahangnya kini mengeras dengan tatapan mata yang merah menyala. Ia tidak akan pernah terima Kim menjadi milik orang lain. Kim hanya miliknya, milik Keanu Adrian Adam seorang. Kau hanya milikku Kimberly Like Hugo, geram Keanu dengan bola mata yang sudah merah. Kau hanya milikku sayang, milikku. Aku akan merebutmu dari pria lemah itu. Hanya aku yang akan memberikanmu kepuasan, baby. Hanya aku